北天，头面前也敢放肆！真武霸体！ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Seperti biasa di hari Jumat, kita akanlah melanjutkan tonggak dari Alchemy Supreme. Tepatnya untuklah episode terbaru, yaitu episode 131. Bagi yang belum menonton part sebelumnya ataupun lupa, linknya ada di kolom deskripsi. Ataupun ya yang ingin maraton, ada juga di playlistnya, telah Mimin buatkan guys. Kalau begitu ya langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah membasmi dua mata-mata, dirinya kembali ke ruangan Qianlu dalam keadaan sehat walafiat, membuat Qianlu begitu sangatlah senang. Ditambah dia mendapati kabar dua mata-mata telah berhasil dimusnahkan oleh dirinya. Lantas ya, Qianlu yang begitu sangatlah senang tidak sengaja untuklah memeluknya. Dan karena sudah larut malam, dia meminta kepada Petin untuklah tidur di ruangannya guys. Tetapi ya, belum sempat untuklah merayunya, mereka kedatangan tamu tak diundang. Dengan berteriak, meminta kepada Petin keluar dari ruangannya sekarang juga. Lantas, Petin menyambut tamu yang tak diundang. Ternyata berasal dari pasukan kerajaan yang sudahlah mengepung tempat tersebut. Tetapi Petin sama sekali tidaklah gentar. Dan datanglah ketua dari pasukan tersebut, yang dimana mereka berdua sama-sama tidaklah saling mengenal. Tetapi datanglah orang yang telah dikenal oleh Petin dan tubuhnya dibalut dengan perban begitu banyak, yang ternyata itu adalah Tuan Zhuge Shen. Dan Petin langsunglah mengejeknya kalau pakaiannya sungguh begitu cocok untuklah dirinya. Mendengar ini ya, Zhuge Shen sungguh tidaklah terima dirinya terus-terusan mendapati penghinaan dari Petin. Dia meminta kepada sang komandan untuklah menghabisi nyawanya sekarang juga. Tidak sampai di situ juga, Qianlu keluar dari ruangannya. Dia lupa untuklah memakai pakaiannya guys. Intinya pakaian dia sama sekali tidaklah lengkap. Zhuge Shen yang melihat pakaian dari Qianlu menganggap kalau mereka berdua telah tidur bersama. Alhasil ya, dia yang begitu kesal tidak sengaja terjatuh dari kursinya dan meminta kepada para pasukannya untuk menghabisi nyawanya sekarang juga, karena dia tidak akanlah tenang dari semua ini. Lantas sang komandan langsunglah menyerangnya. Tetapi serangannya langsunglah dipatahkan dengan kedatangan dari kepala rumah sakit Jiao, sebut saja sebagai tetua Jiao. Dia datang untuklah menengahi pertarungan. Ya, sebetulnya berpihak kepada Petin sih, dengan memberikan alasan kalau Akademi Xingwo bukanlah tempat bagi mereka untuklah berbuat onar. Tetapi sang komandan langsung memberitahu alasan dia datang ke sini karena dirinya telah diperintahkan oleh penasihat kerajaan untuklah menangkap Su Petin. Jadi dia memohon kepada tetua Jiao untuklah memberikan kemudahan. Jika tidak, maka Akademi Xinglo dianggap sebagai pemberontak dari kerajaan. Tetapi kepala rumah sakit Jiao sama sekali tidaklah peduli. Ini adalah tempat mereka. Bahkan jika penasihat datang dan mencoba untuk berbuat onar, maka dia juga akan langsunglah menghentikannya. Ditambah, janganlah pernah berharap mereka bisa membawa Su Petin pergi dari sini. Dari pernyataan tersebutlah, sang komandan telah menganggap kalau kepala rumah sakit Jiao memang sangatlah bersikeras ingin bermusuhan dengan penasehat kerajaan. Merasa masalah ini akanlah berkepanjangan, Petin langsunglah turun tangan, meminta kepada komandan tersebut jika inginlah menangkap dirinya, maka mereka haruslah melihat dirinya mempunyai kemampuan atau sama sekali tidak. Maka untuk hari ini, dia sendirilah yang akan menguji kemampuannya, apakah sesuai dengan perkataannya atau sama sekali tidak. Petin yang melangkah ke depan, Zhuge Shen yang meminta kepada pasukannya untuklah cepat pergi dari sini. Waduh, udah trauma berat tetapi masih ngeyel ya.
Untuk Petian langsung memasuki mode serius. Dia tidaklah main-main kepada sang komandan ini dengan mengeluarkan sayapnya. Sekali dikeluarkan, komandan ini langsunglah terkejut dengan kemampuannya. Dan serangan pertama langsunglah dikerahkan. Begitu juga dengan komandan tersebut memberikan sebuah pertahanan. Tetapi pertahanannya sama sekali tidaklah begitu berguna. Dia langsunglah terpental yang membuat Petian mendapati kesempatan atau peluang untuklah menerjang. Sehingga mereka berdua terlibat dalam adu kekuatan. Sayangnya ini tidak berlangsung lama. Petian berhasil untuklah menendang tubuhnya hingga terpental dan terhantam dinding. Bahkan tubuh dari komandan ini langsunglah tertimbun batu dan Petian langsunglah mengejeknya. Apakah Marquis Wu nomor 1 di Kekaisaran Xinglo atau sebut saja sebagai sang komandan hanya memiliki kemampuan seperti ini? Jika iya, dirinya benar-benar sudah mempermalukan kerajaan. Mendengar pernyataan dari Petian membuat dia benar-benar begitu murka dan kembali untuklah bangkit. Sehingga dia juga mengeluarkan kekuatan sayapnya, serta tombaknya diselimuti oleh energi spiritual. Sedangkan untuk Zhuge Shen yang melihatnya sangatlah yakin kalau Petian akanlah dikalahkan olehnya, dan tombaknya langsunglah dilempar, tetapi Petian berhasil menghindarinya. Ketika berada di atas langit, dia langsung mengeluarkan kekuatan pedang api esnya, dan pedangnya pun diubah menjadi begitu sangatlah banyak serta diarahkan kepada sang komandan, sehingga benturan kekuatan kembali terjadi. Tetapi apa daya, serangan dari Petian sungguhlah begitu kuat, membuat pertahanan dari sang komandan juga tidak bisa bertahan. Sampai-sampai tombaknya yang sangatlah dia banggakan langsunglah dihancurkan. Serta ada salah satu pedang milik dari Petian berhasil untuklah menembus tubuhnya. Dan dia pun langsunglah kejang-kejang, yang tandanya pertandingan ini telah berakhir dan dimenangkan oleh Petian. Setelah dari semua itu ya, Petian meminta kepada Zhuge Shen untuklah meminta kepada ayahnya atau penasihat kerajaan untuklah turun tangan sendiri. Jika hanya menyuruh para bawahannya, maka tidak akan ada gunanya sama sekali. Malah mereka akanlah mengantarkan nyawa mereka masing-masing. Sedangkan untuk Zhuge Shen yang mendapati pernyataan tersebut langsunglah jatuh pingsan. Dia tidak percaya untuk Marquis Wu nomor 1 mereka benar-benar dikalahkan oleh Petian. Sedangkan ya untuk pasukan mereka yang telah mendapati perintah dari Petian langsunglah melarikan diri dari sana. Setelahnya, Qianlu seperti biasa mempertanyakan kabar dari Petian apakah dia baik-baik saja. Petian angguk-angguk kepala, sedangkan untuk kepala rumah sakit Jiao hanya bisa menghela napas. Ternyata ya sebetulnya dia juga tidaklah ingin bermusuhan dengan kerajaan. Tetapi apa daya, Petian adalah penyelamatnya, maka dia juga haruslah bertanggung jawab atas semua ini. Jadi ya, dia memberitahu kepada Petian kalau permasalahan ini akanlah semakin besar. Disebabkan kuil juga bertanggung jawab penuh atas konferensi alkimia kota kekaisaran. Jadi dengan permasalahan ini, dia sungguhlah begitu khawatir kalau seluruh alkemis akanlah mendapati masalah juga atau terlibat dalam permasalahan ini meskipun mereka sama sekali tidaklah mengetahuinya. Namun Petian meminta kepada kepala rumah sakit Jiao tidak perlu untuklah khawatir. Dengan kekuatan absolut miliknya, semua konspirasi serta trik kecil seperti ini akanlah menjadi usaha sia-sia bagilah mereka. Sementara itu, di ruangan penasehat kerajaan, sang penasehat kerajaan sungguh dibuat begitu tidaklah percaya. Zhuge Shen dan sang komandan dalam kondisi yang sama. Dirinya hanya bisa menahan kemarahan ini. Sebetulnya, dia inginlah sekali menghadapi Su Petian dan memberikan pelajaran. Tetapi untuk gurunya memberitahu jika dia inginlah menghabisi bocah tersebut, dengan kemampuan dia sekarang itu sangatlah sulit. Jadi yang paling penting untuk dia saat ini yaitu menerobos ke alam bela diri bintang 2 terlebih dahulu.
Dengan dia berhasil mencapai alam bela diri bintang 2, maka untuk menghabisi bocah tersebut sangatlah begitu mudah. Sementara itu, untuk Petin, dia mengunjungi sang pangeran dalam mendiskusikan permasalahan ini semua. Apakah untuk para alkemis yang telah dihabisi memang ada sangkut pautnya dengan semua ini? Dan dia tertuju kepada sang penasihat kerajaan yang mencoba untuklah menghabisi para alkemis agarlah pemimpin negara sama sekali tidaklah bisa diobati oleh para alkemis. Sang pangeran juga berpikir demikian. Secara tiba-tiba datanglah laporan mendadak kalau wakil ketua Zhongming serta Master Qinghong telah dihabisi. Ditambah pimpinan Kim Yung dalam bahaya besar dan dia sangatlah membutuhkan bantuan dari mereka. Mendengar ini, sang pangeran sungguhlah begitu terkejut. Untuk Petin tidak lagi terkejut. Ternyata untuk penasehat kerajaan memang sudahlah mulai bergerak. Tetapi dia juga masihlah ragu apakah semua ini adalah ulah dari penasehat kerajaan atau sama sekali bukan. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 真无霸体！